Sumber daya alam, saya mulai diskusi soal sumber daya alam walau saya berhadapan dengan Menperin. Sepertinya, ini bukan dua hal berhubungan bukan? Kenyataannya, kedua hal ini sangat berhubungan, perlu diingat. Secara geografis posisi Indonesia itu sangat strategis, antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, perpotongan antara Timur Jauh, Jepang, Cina, Laut Ria hanya lewat Laut Cina Selatan, Hong Kong Taiwan, Pacific Country hingga Amerika. Jadi, kita akan melintasi Indonesia kalau mau ke India, Dubai, Qatar, Saudi, juga Afrika Timur. Tercatat, setiap tahun 5.000 miliar dolar Amerika barang dagangan melewati tengah laut. Indonesia dari Selat Lombok, Selat Malaka, juga wilayah udara kita. Di sisi resources, kita memiliki dua kekayaan alam, ini kekayaan di atas permukaan tanah, seperti rempah yang merupakan hasil ladang, pertanian, dan perkebunan. Secara natural Indonesia adalah negeri cincin api atau ring of fire sehingga secara alami Tuhan memberikan pupuk organik secara berkala. Pupuk ini adalah semburan debu di berbagai wilayah Nusantara yang berfungsi layaknya pupuk alami, ini belum ditambah siraman matahari yang ada dalam 10 bulan dalam setahun, sinar yang memancar dengan terangnya. 5 bulan dalam setahun adalah musim hujan dan 60% wilayah Indonesia berkelimpahan air. Hanya Kalimantan yang airnya mulai bermasalah karena hutan dibabat. Jawa overpopulated sebab 60% penduduk Indonesia ada di Jawa. Nusa Tenggara juga menghadapi masalah air yang terbatas, sisanya berkelimpahan, di belahan dunia lain seperti Amerika, India, Afrika, dan Timur Tengah, air terbatas, bahkan, air langka dan lebih mahal dari minyak bumi, bukan hanya secara materi, secara filosofi air harganya mahal, kekuatan kita yang lain adalah isi dalam bumi, atau, yang disebut dunia mineral pertambangan, untuk mengambil barang tersebut, kita harus melalui proses yang bernama, mining, tambang mineral ini yang jadi. Masalah merupakan sumber energi yang tidak terbarukan, one time only. Barang ini sekali ambil walaupun kita memiliki hampir 80% unsur tambang di dunia. Namun, kita tidak punya champion mineral. Champion di sini maksudnya seperti minyak di tanah Saudi dan Timur Tengah. Mereka punya 50% produk oil and gas dunia di wilayah mereka, itu champion product. Di Indonesia, kita punya batu bara 5% dari cadangan dunia, kita punya emas 5% dari cadangan dunia, kita juga punya minyak 5% cadangan dunia, ada banyak komoditas lainnya tetapi kita menguasai dan memiliki. Cadangan hanya 5% dari 15% mineral tambang dunia. Lain halnya dengan teh, kopi, coklat, dan crude palm oil atau CPO. Untuk hal-hal ini kita bisa masuk 3 besar dunia, bahkan nomor 1 untuk CPO. Secara data, kali ini saya kesampingkan dulu hasil hutan dan kelautan maritim, sebab kekayaan kita di sini luar biasa. Baik, itu sekilas informasi dari saya untuk kita refresh dan membantu kita dalam melihat diri kita. Departemen Perindustrian, ESDM, Perdagangan, BUMN, dan lembaga teknis terkait mengurusi SDA dan hilirisasinya, saat ini. Di luar pajak, departemen-departemen ini memberikan kontribusi anggaran pendapatan negara yang besar. Disinilah terjadi kesalahan terbanyak dalam mengelola sumber daya alam ini. Saya berani mengatakan, salah, dalam kelola dengan tegas, sehingga, kalau saya jadi presiden maka saya tidak akan memperbaiki roadmap bisnis, industri, ekonomi, dan ESDM, saya akan melakukan perombakan total, cara kita melihat diri kita selama ini salah, ini wajar, selama 40 tahun kalau kita masih belum pintar, tetapi, kalau sekarang kita belum mengubah diri, itu keterlaluan, pemahaman ini belum diubah karena banyak sumber kebocoran yang tiap rezim, penguasa, manfaatkan, contohnya, impor BBM. Raja impor yang bernama Muhammad Reza berkuasa, di masa itu, SB dan Hatta Rajasa memakainya sebagai amunisi, Dahlan Iskan coba menebas petrol, begitu pun Jokowi, ternyata, kita masih kena jerat mafia impor minyak, mereka cuma ganti rupa saja tetap ada yang bermain. Jangan tanya zaman Soeharto dan era Megawati ya, bisa rusuh kalau sahabat tahu pemainnya, yang perlu diubah adalah tata negara, undang-undang, administrasi, dan pengelolaan alam dan sumber daya, ini perlu kesadaran bersama. Sekarang kita lanjutkan tenang diskusi kemarin dengan Menperin, saya harus menceritakan sekuensi tambang kepada beliau. Saya tahu dia bukan dan tidak ada urusan dengan pertambangan, namun, setelah produk mineral tambang tersebut diolah dan diproses, ini adalah wilayah perindustrian, proses manufaktur,
Fabrikasi, milling, refinery, dan smelting adalah nilai tambah karena output produknya adalah sebuah benda yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah hidup mereka. Itu perindustrian. Saya berdiri di depan Bapak Menteri yang sedang duduk, ada whiteboard di belakang saya buka bicara, Chief, dalam dunia pertambangan maka ada dua metode kerja. Sebentar, saya berhenti dulu ya, sabar ya, kita mulai masuk pelajaran utama nih, silakan sahabat mengisi energi terlebih dahulu, silakan istirahat dulu. Punten ngopi sareng ngabubur heula.